Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Febri Asmara, NPM 2162105555, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang linguistik umum. Sejarah singkat linguistik menurut Al-Wasilah tahun 1993-25. Nama keilmuan suatu disiplin ilmu dalam waktu tertentu memperlihatkan objek dan cakupannya. Dalam sejarah ini juga memperlihatkan perkembangan dari disiplin ilmu itu sendiri, seperti retorik, gramar, komparatif filologi, lalu kemudian lahirlah linguistik pada abad ke-19. Dalam perkembangan sejarah ini, kita juga mengetahui bahwa disiplin ilmu berawal dari orang-orang Greek yang mengembangkan retorika, seperti Gorgias, rekan sezaman Socrates, tercatat sebagai ahli retorika yang ternama. Istilah populer yang dilahirkan yaitu antitesis, asonens, dan sebangsanya, serta perubahan-perubahan lain dalam sejarah seperti lahirnya ujaran yang sudah digolongkan pada jenis-jenisnya. Linguistik artinya adalah ilmu bahasa. Dalam bahasa Latin disebut lingua yang artinya bahasa, dan dalam bahasa Inggris dan Prancis disebut language. Linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan language, sedangkan linguistik dalam bahasa Prancis berkaitan dengan language. Dan dalam bahasa Indonesia, linguistik merupakan nama suatu bidang ilmu yang kata sifatnya adalah linguistik. Lengu, language, dan parol. Lengu adalah suatu bahasa tertentu, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan bahasa Arab yang sifatnya abstrak. Sedangkan language adalah bahasa secara umum, seperti tampak dalam ungkapan manusia memiliki bahasa sedangkan binatang tidak, yang sifatnya paling abstrak. Sedangkan parol adalah wujud bahasa dalam bentuk yang paling nyata, yang konkret, yaitu bahasa yang berupa ujaran seperti yang diucapkan masyarakat pada kehidupannya sehari-hari. Apa itu linguis? Linguis adalah orang yang ahli dalam ilmu linguistik atau disebut juga pakar linguistik. Selain itu, linguis bisa juga diartikan sebagai orang yang fasih dalam beberapa bidang bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa lainnya. Ilmu linguistik. Ilmu linguistik disebut juga linguistik umum atau general linguistik. Artinya, ilmu linguistik tidak hanya mengkaji satu bahasa saja seperti bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, tetapi ilmu linguistik itu mempelajari seluk-beluk bahasa pada umumnya, yaitu bahasa yang digunakan sebagai alat interaksi antar manusia. Dan dalam bahasa Prancis disebut language. Istilah thesaurus, ilmu linguistik tidak hanya meneliti satu bahasa lingus saja, tetapi juga language, yaitu mempelajari bahasa pada umumnya. Keilmiahan linguistik. Ilmu linguistik telah mengalami perkembangan. Yang pertama, tahap spekulasi. Sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur tertentu. Tahap observasi dan klasifikasi. Para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolongkan segala fakta bahasa dengan teliti, tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Yang ketiga, tahap perumusan teori. Setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Apa objek kajian linguistik? Objek kajian linguistik adalah bahasa. Istilah bahasa sering dipakai dalam arti kiasan, seperti dalam ungkapan bahasa tubuh, bahasa alam, dan sebagainya. Tapi itu tidak termasuk dalam istilah bahasa dalam ilmu linguistik. Ada juga bahasa dalam arti harfiah, artinya arti itu ditemukan dalam ungkapan seperti ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lainnya. Istilah kedua inilah bahasa menjadi objek ilmu linguistik. Subdisiplin linguistik. Berdasarkan objek kajiannya, bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu dibedakan antara linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Sedangkan linguistik khusus adalah
Linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Berdasarkan objek kajiannya, bahasa dibedakan menjadi linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya, misalnya fonologi, morfologi, sintaksis, dan lainnya. Sedangkan linguistik makro lebih banyak membahas faktor luar bahasa itu sendiri daripada struktur internal bahasa, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, etnolinguistik, stilistika, filologi, dialektologi, filsafat bahasa, dan neurolinguistik. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi linguistik umum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.